bulan di mana kita memperingati hari kemerdekaan. Siapa di sini yang sudah merdeka? Ya, ayo berdiri semua, berdiri semua. Sama yuk kita punya dia begini. Maju tak gentar. Wah. Adik-adik yang di rumah juga sama ya, kita sama-sama nyanyi ya. Ayo siap, 1, 2, 3. Maju tak gentar, membela yang benar. Katakan maju tak gentar. Maju tak gentar, mati serang. Maju serentak, mengusir penyerang. Ayo katakan. Maju serentak, pasti kita menang. Katakan. Bergerak serentak, menerjang terjang. Tak gentar, menyerang, majulah menang. Katakan bergerak serentak, menerjang terjang. Tak gentar, menyerang, majulah menang. Katakan majulah menang. Sekali lagi, majulah menang. Yeay. Siapa di sini yang gak takut? Oh, anak Tuhan pasti berani. Siapa di sini yang berani? Ya, oke. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Ayo tutup matamu rapat-rapat. Yuk, kita mau berdoa. Ayo kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini. Kami sudah berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami juga siap ya Tuhan saat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolong pimpin kami supaya pujian dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yeay. Apa kabarnya anak sekolah minggu? Dahsyat, ajaib, luar biasa baiknya. Yes. Oke, yuk kita mau nyanyikan pujian ini nih adik-adik nih. Lagunya gampang. Oke, 1, 2, 3 kita mau bilang. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Katakan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Doa siapa di sini anak raja? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Halo anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan, haleluya. Suaranya mana? Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Sekali lagi katakan, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oleh karena itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Yeay. Siapa di sini yang percaya
penyembahan buat Tuhan, tapi kita nyanyi dulu ya. Siapa di sini yang mau bantu kakak? Ayo, Kayla. Mona. Kita mau berdoa ya sama-sama dulu yuk. Yuk, Kayla mau berdoa ya. Yuk, ya kerasnya. Ayo teman-teman, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, kami mau beri persembahan buat Tuhan. Jangan. Apa aku sudah baik? Amin. Yuk kita menyanyikan pujian ini dulu yuk. Semua yang nggak bisa coba lihat di sana ya. Lihat di multimedia ada ya. Yuk kita nyanyi dulu. Suaranya keluarin ya adik-adik. Yuk siap 1, 2, 3. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Katakan selamanya sama-sama. Selamanya, selamanya. Haleluya. Adik-adik siap dengar firman Tuhan? Siap. Berilah sikap yang terbaik. Di sini ada Tuhan nggak? Ada Tuhan Yesus nggak? Ada. Jadi hormati Tuhan. Ayo tutup matamu rapat-rapat adik-adik. Jangan ada yang main-main lagi. Jangan ada yang goyang-goyang. Jangan ada yang jalan-jalan. Yuk. Katakan, Tuhan memegang kita dengan tangan kanannya untuk setiap kita. Tuhan akan beri kemenangan buat kita semua adik-adik. Asal kita percaya sama Tuhan. Ayo katakan sama Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Katakan Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ayo kita sama-sama nyanyikan pujian ini sekali lagi. Katakan sama Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ayo adik-adik sendiri katakan, Yesus. Tuhan lihatlah adik-adik kami. Buatlah dia cinta sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yesus. Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan.
Yesus memberiku Ayo adik-adik kita sembah Tuhan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memuji Engkau. Tinggikan namamu Yesus. Haleluya. Glory bagimu. Terima kasih. Terima kasih adik-adik. Sungguh sama Tuhan, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa adik-adik. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Pagi ini kami mau dengar firman-Mu. Biar kiranya Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh ya Tuhan punya telinga untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan kami bukan hanya mau mendengar saja Tuhan, tapi kami juga mau melakukannya di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau jadi murid-Mu, kami mau jadi anak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Biar kami fokus hanya kepada Engkau Tuhan dalam beberapa waktu ke depan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik boleh duduk. Adik-adik, hari ini kakak mau cerita nih. Siapa yang udah semangat nih mau dengerin cerita hari ini? Waduh, hari ini rame banget loh. Kalian nungguin siapa hari ini? Nungguin siapa? Yesus ya yang ditungguin ya. Oke, hari ini kakak mau cerita loh tentang adik-adik tahu nggak siapa yang membaptis Tuhan Yesus? Yohanes adik-adik. Kakak mau cerita tentang Yohanes. Nah, siapa yang pernah dengar ceritanya tentang Yohanes? Udah pernah dengar ya? Oke, nih kalian bisa baca firman ini di Lukas 1 ayat 5. Jadi ceritanya pada zaman pemerintahan Herodes ada seseorang imam adik-adik namanya Zakaria. Nah, Zakaria ini punya istri namanya Ibu Elisabet. Bukan kakak Elisabet ya, bukan. Ibu Elisabet. Nah, Ibu Elisabet ini mandul adik-adik. Dia tidak bisa punya anak. Tapi Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini orang yang benar adik-adik. Orang yang tidak pernah menyakiti hatinya Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Terus Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet ini pingin punya anak. Jadi ketika Bapak Zakaria ini melayani Tuhan di dalam rumah ibadat, datanglah seorang malaikat adik-adik. Ketika Bapak Zakaria lagi menyiapkan persembahan, lagi mau membakar ukupan, datanglah seorang malaikat berbicara sama Bapak Zakaria. Kira-kira apa ya yang dibicarakan malaikat itu sama Bapak Zakaria? Ada yang tahu? Apa ya yang malaikat itu kasih tahu? Malaikat itu kasih tahu ternyata Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet akan segera punya anak. Mujizat dari Tuhan. Tapi Bapak Zakaria gak percaya sama malaikat ini. Kata Bapak Zakaria gini, masa sih? Kan istriku dan aku udah tua. Mana mungkin punya anak di saat kita udah tua. Apalagi istrinya itu tidak bisa mempunyai anak adik-adik. Lalu Bapak Zakaria itu bertanya, apa benar
emang kamu siapa? Emang kamu ngomong kayak gitu, kamu tahu dari mana? Akhirnya malaikat itu cerita kalau dia disuruh sama Tuhan untuk memberitahukan ke Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Setelah itu, karena Bapak Zakaria masih gak percaya juga, malaikat itu bilang gini, aku ini Gabriel, malaikat Gabriel yang disuruh sama Tuhan. Tapi Bapak Zakaria masih gak percaya adik-adik. Terus apa yang terjadi adik-adik tahu gak? Bapak Zakaria akhirnya tidak bisa berbicara. Dia gagu. Dia cuma bisa ngasih bahasa isyarat. Adik-adik pernah nonton berita nggak yang orangnya itu nggak bisa ngomong tapi dia bisa kasih isyarat? Nah kayak gitu. Jadi dia nggak bisa ngomong adik-adik. Pada saat dia keluar dari tempat yang dia membakar ukupan itu, jemaat-jemaatnya pada nanya, kok dia nggak berbicara apa-apa, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Nah tapi orang-orang tahu bahwa dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan, makanya dia nggak berkata-kata. Sampai akhirnya dia pulang ke rumah dan dia mendapatkan bahwa benar istrinya sedang hamil. Nah istrinya ini juga hampir nggak percaya adik-adik. Setelah 5 bulan istrinya itu diam aja di dalam rumah. Sampai akhirnya Ibu Maria datang ke rumahnya Ibu Elisabet. Ibu Maria ini saudaranya Ibu Elisabet. Dia datang. Ibu Marianya itu juga lagi mengandung siapa? Adik-adik tahu nggak? Mengandung bayi Yesus. Ibu Maria itu mengandung bayi Yesus dari Roh Kudus. Nah setelah Ibu Maria datang ke rumah Ibu Elisabet, mereka bercakap-cakap adik-adik. Dan bayinya Ibu Elisabet itu penuh dengan Roh Kudus. Otomatis Ibu Elisabetnya juga penuh dengan Roh Kudus adik-adik. Karena anaknya yang di dalam kandungannya itu penuh dengan Roh Kudus. Anaknya melonjak-lonjak di dalam perut ibunya, kegirangan. Karena ada Roh Kudus yang menyertainya. Terus lahirlah Bapak Yohanes ini, Yohanes Pembaptis. Tapi warga-warga sekitarnya, tetangga-tetangganya datang nih adik-adik. Pingin ngapain ayo? Jenguk sama mau menyunatkan anak ini. Nah pada saat tetangga-tetangganya ini udah datang, ditanyalah Bapak Zakaria, siapa nama anaknya? Biasa nggak kalau tetangga-tetangga datang melihat anak bayi pasti nanya dong, namanya siapa gitu kan? Terus Bapak Zakaria kan masih belum bisa ngomong ya. Jadi Bapak Zakaria menulis di sebuah batu. Ditulis bahwa nama anak ini adalah Yohanes, adik-adik. Dikasih nama Yohanes sesuai dengan yang malaikat datang itu memberitahukan bahwa anak ini harus diberi nama Yohanes. Jadi ditulislah nama anak ini Yohanes. Pas setelah Bapak Zakaria itu menulis di batu itu, akhirnya dia udah bisa ngomong adik-adik. Setelah dia nulis itu dia bisa ngomong, dia bisa bilang, bisa berkata-kata. Sesudah itu dia memuji-muji Tuhan. Dia bersyukur sama Tuhan. Dia berterima kasih sama Tuhan. Nah, ketika Yohanes sudah beranjak besar, Yohanes ini sedang berjalan-jalan adik-adik di sebuah tempat. Dan dia berkata, dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, apa yang dia katakan? Dia cuma bilang gini, bertobatlah katanya. Tapi orang-orang semuanya bertobat adik-adik. Karena apa? Dia orang yang diutus sama Tuhan Yesus. Dia penuh dengan Roh Kudus. Makanya dia punya kuasa adik-adik untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi dia berkata-kata tuh adik-adik. Dia bilang sama orang-orang di sekitarnya, suruh orang-orang itu bertobat adik-adik. Orang-orang itu bertobat gak adik-adik? Bertobat. Dia berubah dari hidup-hidupnya yang jahat, dari hidupnya yang lama, jadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan, yang gak lagi kompromi terhadap dosa. Mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Banyak loh adik-adik yang mau dibaptis.
Nah, yang membaptis ini adalah Yohanes. Tapi setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Siapa orang itu? Nah, Tuhan Yesus yang datang. Kok Tuhan Yesus malah yang datang ya, yang minta dibaptis ya sama Yohanes ya? Kenapa tuh? Ada yang tahu nggak kenapa? Karena memang menggenapi kehendak Allah, adik-adik. Jadi Tuhan Yesus menggenapi kehendak Allah untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, dia minta nih, ayo Yohanes, baptis aku katanya. Terus Yohanes langsung baptis atau enggak? Enggak, adik-adik. Yohanes takut. Kata Yohanes gini, kayaknya bukan aku deh Tuhan yang harus membaptis Tuhan, tapi harusnya Tuhan yang baptis aku. Tapi kata Tuhan Yesus, ya nggak apa-apa, karena kita harus menggenapi kehendak Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus berkata begitu, Bapak Yohanes ini baru mau membaptis Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes, adik-adik. Tapi di tempat itu, adik-adik, setelah Tuhan Yesus dibaptis, ditenggelamkan, dan Tuhan Yesus diangkat kembali dari air, terbukalah langit-langit, adik-adik. Dan Tuhan Yesus penuh Roh Kudus, adik-adik. Di sini kakak mau kasih tahu sama adik-adik, kalau adik-adik hidupnya penuh dengan Roh Kudus, hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan, adik-adik bisa mendengar suara Tuhan. Adik-adik bisa memberitakan firman Tuhan, membuat orang-orang di sekitar adik-adik bertobat, berubah dari hidupnya yang lama, yang jahat, yang gak baik. Jadi orang yang baik, yang punya kemenangan di dalam Tuhan. Adik-adik mau gak jadi orang yang kayak gitu? Mau. Nah, sungguh-sungguh sama kayak yang tadi Kak Desi bilang, harus sungguh-sungguh ibadahnya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Jadi harus dengar apa yang jadi maunya Tuhan, supaya adik-adik bisa memberitakan Injil kemana-mana, ke teman-temannya adik-adik di sekolah. Bahkan kalau adik-adik lagi main nih di Kidzona, di Playtopia, ya kan, main nih, tapi adik-adik ketemu orang yang hidupnya tuh maksudnya belum kenal Tuhan, belum tahu kebenaran Tuhan Yesus, anak hidupnya masih nakal kayak gitu. Adik-adik bisa kasih tahu pelan-pelan. Jadi orang yang memberitakan firman, adik-adik. Kayak gitu, adik-adik. Jadi siapa yang di sini mau sungguh-sungguh? Siapa yang mau memberitakan Injil? Siapa yang mau penuh Roh Kudus? Ayo sungguh-sungguh ya sama Tuhan ya. Mulai hari ini adik-adik harus lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Harus baca Alkitabnya lagi, berdoa lagi, puji-pujian lagi sama Tuhan. Biar adik-adik bisa dengar suara Tuhan, dengar kehendaknya Tuhan. Oke, firmannya selesai. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan, adik-adik. Ayat hafalannya di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bunyinya, tetapi kamu akan menerima Roh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ayo dihafal ya ayat hafalannya ya. Yuk kita bangkit berdiri, yuk kita mau berdoa, yuk kita mau akhiri ibadahnya. Ayo adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita mau berdoa, yuk kita mau tutup ibadahnya. Terima kasih Bapak buat hari ini, buat firman yang telah Tuhan bagikan buat kami. Ajar kami ya Tuhan, mengerti apa yang Tuhan maksud, apa yang Tuhan mau
buat beri kami kemampuan, beri kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, biar kami boleh mampu ya Tuhan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami juga mau berdoa buat bangsa Indonesia, kota Jakarta Tuhan, kiranya Tuhan kemurahan-Mu, kasih-Mu terus ada Tuhan tercurah buat bangsa kami, biar kami boleh ya Tuhan punya presiden nanti ya Tuhan ke depan ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan, yang takut Tuhan, yang nasionalis Tuhan, yang toleransinya tinggi ya Tuhan. Kami berdoa buat presiden kami yang ada saat ini ya Tuhan, Pak Jokowi. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya, berkati keluarganya, berkati setiap apa yang dia kerjakan Tuhan, yang membuat dia berhasil dan beruntung. Tuhan berkati ya Tuhan bangsa Indonesia, perekonomiannya, bangkitkan lagi perekonomian bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biar Indonesia terjadi hujan pertobatan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Semua ya Tuhan kami mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga buat gerejamu ya Tuhan. Gerejamu ya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau Allah memberkati gerejamu ini ya Tuhan. Tambah-tambahkan jiwa-jiwa baru ya Tuhan untuk ibadah kami ya Tuhan. Kami rindu Tuhan teman-teman kami juga datang beribadah di tempat ini ya Tuhan bersama-sama dengan kami. Kami rindu ruangan kami ini dipenuhi oleh anak-anak ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa Engkau juga ya Tuhan yang menjamah melawat setiap kami ya Tuhan. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, yang tidak lagi kompromi terhadap dosa Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang hari ini belum bisa hadir Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang mungkin sedang mempunyai kelemahan tubuh Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kesembuhan buat mereka. Engkau Allah yang menjamah setiap tempat yang sakit ya Tuhan. Biar mereka boleh sembuh di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami kesusahan. Tuhanlah yang menghiburkan mereka, Tuhan yang memberi jalan keluar buat mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau pulang Tuhan ke rumah masing-masing Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Ayo adik-adik angkat kedua belah tangan-Mu ya Tuhan. Pulanglah, kembalilah ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Berkat dari Tuhan Yesus menyertai adik-adik semuanya. Kasih karunia Roh Kudus, penyertaan yang Roh Kudus yang manis menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan yang permai. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kami dicari pasukan Kristus. Ciri-cirinya, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk ke dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.